Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 siswa-siswi SMP Negeri 1 Gemawang. Pada pertemuan siang hari ini, kami akan memberikan sedikit materi di pelajaran prakarya tentang tahapan-tahapan dalam pembuatan benda kerajinan. Seperti yang kalian tahu, dalam membuat sebuah kerajinan itu tidak boleh sembarangan. Tetap ada tahapan atau langkah-langkah yang harus kalian ikuti step by step. Nah, tahapan apa saja dalam pembuatan kerajinan? Yang pertama adalah tahap perencanaan. Kemudian baru yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, di tahap perencanaan sendiri itu ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Langkah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Jadi kita identifikasi, kita cari sekarang ini kita lagi membutuhkan apa. Nah, itu yang kita buat kerajinannya. Contoh, saya suka dengan bunga yang ditaruh di dalam kamar atau di dalam ruangan. Tetapi saya tidak punya vas bunga. Nah, dari situ akhirnya kita tahu kebutuhan kita itu apa, yaitu kita sedang membutuhkan vas bunga yang mungkin bisa dibuat dengan menggunakan tanah liat atau mungkin bambu dan lain sebagainya. Itu namanya adalah identifikasi kebutuhan. Tujuannya apa? Kita membuat kerajinan harus menggunakan identifikasi kebutuhan. Tujuannya adalah agar kerajinan yang kita buat itu benar-benar bermanfaat. Kalau kita tidak sedang membutuhkan tetapi kita paksakan membuat kerajinan itu, hasilnya adalah kerajinan itu nanti mubadir, artinya tidak akan digunakan, kita juga tidak butuh. Kemudian yang kedua masih di tahap perencanaan adalah ide ya. Setelah dapat kebutuhannya kita sudah tahu, akhirnya kita mendapatkan ide. Nah, ide itu bisa kita dapat dari internet, boleh, dari buku pelajaran, boleh, dari teman satu kelas juga boleh. Artinya kebutuhannya sudah kita dapatkan, idenya juga sudah kita dapatkan. Nah, langkah yang ketiga masih di tahap perencanaan adalah membuat sketsa. Nah, sketsa itu adalah gambaran akhir dari kerajinan yang mau kita buat. Tujuannya apa membuat sketsa? Tujuannya adalah agar kita tahu seberapa besar bahan-bahan yang kita perlukan dalam membuat kerajinan tersebut. Nah, gambarannya kita harus membuat sketsa dulu agar lebih mudah dalam menentukan estimasi banyaknya bahan yang akan kita gunakan. Kemudian sampai di tahap yang kedua, tadi perencanaan sudah, sekarang tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada 3 tahap juga yang harus kalian lalui. Yang pertama adalah menyiapkan bahan. Bahannya apa saja dicatat, kemudian disiapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan alat ya, karena bahannya tadi sudah siap semua, sekarang tinggal alatnya juga ikut disiapkan. Nah, sekarang bahannya sudah tersedia, alatnya sudah tersedia, maka langkah yang terakhir adalah mulai membuat kerajinan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang harus kalian lalui saat kita belajar membuat sebuah kerajinan. Tahapan ini berlaku baik di kelas 7, di kelas 8, dan di kelas 9. Di mana ini selalu kita gunakan dalam kompetensi dasar kerajinan ya, yang kita tahu baik di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 itu ada kompetensi dasar kerajinan. Semua tahap harus kalian lalui dengan seksama, mulai dari nomor 1, 2, 3 urut sampai nomor yang ke-6, tidak boleh dibolak-balik. Nah, sekian materi pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tetap semangat belajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.